Good morning for all my students. How is life today? Okay, because this is our first meeting, so I would like to introduce myself to you. I am your English teacher. My name is Sardiani Landi, and you can call me Mrs. Arnie. Our first meeting, we are going to talk about self-introduction atau perkenalan diri. If we talk about self-introduction, it means that we talk about the informasi that we will give to another. Informasi apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Nah, sebelum itu Ibu akan menyajikan dulu atau memberitahukan dulu tujuan dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya adalah nanti dalam pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi informasi yang didapat. Jadi nanti Ibu juga memberikan kalian model pembelajaran menggunakan discovery learning. Setelah kalian mengidentifikasi, kalian akan mencoba mencontohkan nanti di rumah kalian sendiri, karena ini kita masih menggunakan daring atau pembelajaran daring. Berarti kalian nanti mencontohkannya sendiri di rumah. Kalian mencoba meniru, mengartikan, dan kemudian kalian menghubungkan pertanyaan dengan informasi. Nah, selama kegiatan pembelajaran nanti Ibu akan menyajikan sebuah video tentang percakapan perkenalan ataupun perkenalan diri sendiri. Kemudian kalian akan mengidentifikasi informasi yang disajikan dari video. Kalian mencontohkan sampai nanti kalian mampu memberikan informasi tersebut. Nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan meminta itu. Pada pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membuat video, tapi nanti itu ya, that's for the second meeting. Now we are going to discuss about the first meeting, tentang pertemuan yang pertama. Oke, Ibu akan menyajikan sebuah video kepada kalian. Okay, and then after you watch the movie, setelah kalian menonton film itu, nah, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Jadi nanti ada beberapa speakers di situ. Kalian akan mengidentifikasi nanti setelah akhir dari pembelajaran ini. But before I want to tell you, there are some ways how to introduce yourself. Ada beberapa cara bagaimana memperkenalkan diri kalian sendiri to another, kepada orang lain. Oke, yang pertama, otomatis we talk about greeting. Openingnya pada pembukaan, opening itu greeting, salam. Sebelum kita memperkenalkan diri, pasti kita bilang hi dulu, atau hello everyone, atau good morning, ya. Kemudian, thanks for the time is given to me. Terima kasih atas waktu yang diberikan, waktu diberikan kepada saya. Atau thanks for the chance. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Atau kita bisa menggunakan I would like to introduce myself to you. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepadamu. Or let me introduce myself to all of you. Atau bisa juga I'm going to introduce myself to you. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepadamu. Nah, itu greeting.
Nah, kemudian untuk konten itu berarti isi atau informasi apa saja yang ingin kita memberitakan atau kita beritahukan. The first, of course, we talk about name, nama pasti. Nama itu paling penting. The name. Informasi ditanyakan. Kalau kita menanyakan nama, berarti kita menggunakan pertanyaan, what is your name? Nama lengkap, what is your complete name? Atau bisa juga, what is your full name? Nah, berdasarkan pertanyaan itu, berarti kita bisa menjawab dengan my complete name is, my full name is, my name is, misalnya, for example, my full name is Rambu Mayharani. Nah, itu nama panggilan, nama lengkapnya ya. Okay, next, what's your nickname? Ini untuk menanyakan nama panggilan. What's your nickname? Atau bisa juga, how can I call you? Bagaimana saya memanggilmu? What's your nickname? Apa nama panggilanmu? Nama singkatanmu? Kalau ditanyakan itu, berarti kita bisa menjawabnya dengan my nickname is. Atau you may call me Rambu. Misalnya, contohnya Rambu tadi ya. You may call me Rambu. Or you can call me Rambu. Atau bisa juga just call me Rambu. Okay. And then, untuk menanyakan pekerjaan, what's your job? Apa pekerjaan? Atau what's your occupation? Caption itu sama, job sama caption itu sama artinya, pekerjaan. Atau bisa juga, what do you do? Ingat, what do you do? Not how do you do. That's different. Tapi kebanyakan dari kalian atau kebanyakan dari siswa-siswi itu bingung, agak terkecoh dengan kata do you do. What do you do? Itu menunjukkan apa pekerjaanmu. Atau another question, what do you do for a living? Sama, apa pekerjaanmu? Atau apa mata pencaharianmu? Seperti itu. Kemudian contohnya kalau misalnya ibu adalah seorang guru, I am an English teacher. Guru bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada seorang perawat, I am a nurse. Kalau misalnya kalian adalah seorang siswa, berarti I am a student at Catholic Andaluri Senior High School. Bisa seperti itu. Next, address, alamat. Kalau kita menanyakan alamat, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in, kemudian diikuti oleh place. Misalnya, I live in Praywara. Oke, di sini in dulu ya. In, jadi in untuk menunjukkan tempat ya. Kalau on nanti setelah on itu diikuti oleh bulan nanti di sini ataupun hari. Itu penggunaan conjunction on ya. Tapi nanti baru kita berbicara tentang conjunction. Okay, and then for date of birth, berarti tempat tanggal lahir biasanya kita kenal seperti itu. Kalau kita menanyakan kamu tempat tanggal lahir atau kamu lahir kapan dan di mana kamu lahir, berarti where and when were you born, di mana dan kapan kamu lahir. Dan otomatis kita menggunakan I was born in. Nah, in diikuti oleh tempat. Misalnya lahirnya di Waingapu, berarti I was born in Waingapu. Kemudian on diikuti oleh bulan. Misalnya I was born in Waingapu on December. Nah, ingat, tidak boleh terbalik antara in dengan on ya. Hati-hati. Banyak sekali yang terkecoh atau terbalik posisinya. I was born on katanya, tapi tidak boleh itu. Seharusnya I was born in. Kemudian on baru bulan. Kemudian date di sini. Date itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 4 berarti 4th 4th. Kemudian diikuti oleh year itu misalnya 1988 1988. Oke, kemudian kalau menanyakan umur. Tadi ini menanyakan tempat tanggal lahir, ini menanyakan umur. Kalau biasa sekarang perkenalan, kalau kita menanyakan, kita jarang menanyakan kamu kapan dan di mana kamu lahir. Biasa tanya umur. How old are you? Umurmu berapa? Bukan what is your old? Kayak Vicky Prasetyo saja itu. How old are you? Umurmu berapa? Kemudian I am, sini nanti misalnya kalau kalian 17 tahun, nanti I am 17 years old.
17. Ingat, hati-hati jangan terkecoh dengan kata 17 dan 70. Kalau 17, tin bunyinya tin berarti itu adalah belasan. Kalau bunyinya T berarti itu adalah puluhan. Kalau 70 berarti itu adalah 70. Okay, then. What is your parents' name? Siapa nama orang tuamu? Kalau bapakmu, misalnya, my father's name is Pitalo. My mother's name is Maria. Gitu ya. Kemudian, what is your parents' job? Or what is your parents' occupation? Atau bisa juga untuk menanyakan pekerjaan. What does your parents do? What does your parents do for a living? Kalau misalnya ayahmu adalah seorang perawat, berarti my father is a nurse. Kalau ibumu adalah ibu rumah tangga, berarti my mother is a housewife. Housewife. Kalau ayahmu adalah seorang dokter, my father is a doctor. Kalau seorang petani, berarti my father is a farmer. Kalau misalnya dua-dua bapak dan mama itu petani, berarti kita tinggal bisa they are a farmer. Mereka adalah seorang petani. Okay, next. The 8. Untuk menanyakan anakku berapa dalam keluarga. I am the. Nah, di sini kita menggunakan ke berapa. I am the first, berarti saya anak ke satu atau anak pertama. Sampai the third, the fourth, the 10th, the second, untuk menunjukkan anak keberapa. Kalau misalnya contohnya ibu anak ke-10, berarti I am the 10th child in my family. Saya anak ke-10 dalam keluargaku. Kita tidak bisa bilang I am the 1. No, that's wrong. Itu tidak bisa. I am the 2. Apalagi. Saya 2 berarti ya kalau misalnya kita menunjukkan anak ke berapa. Okay. Next, how many brother and sister do you have? Ada berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang kamu miliki? I have. Kalau misalnya saudara laki-laki itu lebih dari 1, berarti I have. Contohnya, kalau ibu punya saudara laki-laki 9, berarti I have 9 brothers. Tambahkan S. Menunjukkan dia plural atau jamak. Kalau misalnya 1 aja, berarti I have 1 brother. I have a brother. And kalau misalnya saudara perempuan juga lebih dari 1, berarti misalnya 2, berarti 2 sister. Kalau 1 saja, berarti I have 1 brother and 1 sister. Kalau kayak ibu tidak punya saudara perempuan, berarti I have 9 brothers and no sister. Kalau kamu anak tunggal dalam keluarga, langsung bilang saja, I am the single child in my family. Okay, and then the last. What's your hobby? Apa hobimu? Kalau hobimu cuma 1, my hobby is playing football misalnya ya. Kalau hobimu adalah lebih dari 1, my hobbies are playing football atau my hobbies are volleyball and football. Atau tidak, I like playing volleyball. Nanti ibu minta 10 informasi saja yang ibu minta. Kalian temukan dalam sebuah video ya. Kalau kalian belum mengerti, you can ask me by WhatsApp, Telegram, or Google Classroom. And then closing penutupnya itu akhir attitudes. Itu bisa thanks, thank you, nice to meet you, nice to know you. Oke. Nah, nanti suruhannya yang kalian akan buat akhir pelajaran ini adalah please write the information or the identity of the speakers based on the video is given. Jadi nanti kalian menulis informasi apa saja dari para pembicara-pembicara yang terdapat dalam video. Yaitu dari Lizzie, Bernardo, Robbie, Ashley, Emma, dan Anne. Kemudian informasi itu kalian tulis di buku, kalian copy dan kirim ke ibu. Okay, that's all for our lesson today. If you have a question, please ask me. See you and bye-bye.